Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Kami dari ASI Chapter Jakarta membawakan berita kasih kepada saudara-saudara dimanapun berada. Yang menarik yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu Yesus sebagai Guru Agung. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami mohon Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan kuasa Roh Kudus bagi kami, sehingga kami bisa memaparkan beberapa poin yang luar biasa, bagaimana karakter Allah terpampang di dalam Yesus Kristus sebagai Guru Agung kami. Biarlah pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi para pemirsa, dan Tuhan segera datang, kami dapat diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita akan pelajari Yesus sebagai Guru Agung. Mungkin Pak Tobing bisa menguraikan secara umum apa yang dimaksud dengan topik yang sekali ini, Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, kita berterima kasih, kita tiba kepada pelajaran yang berikut. Tadi sudah disampaikan, temanya adalah Yesus sebagai Guru Agung. Kita punya ayat hafalan yang sangat bagus, tertulis di 2 Korintus 4, ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Jadi pada minggu ini, pemikiran kita diarahkan kepada sesosok guru ya yang luar biasa, ya Guru Agung, Master Teacher, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ada satu ilustrasi yang sangat baik. Kita tahu seorang penceramah pengkhotbah yang luar biasa bernama Billy Graham. Satu kali dia pergi mengunjungi ke tempat atau ke salah satu rumah sakit di mana para tentara dirawat, ya, dan dia bertemu dengan beberapa orang prajurit, dan salah satu prajurit yang dia temukan orangnya masih muda, tubuhnya rusak sekali, ya, habis badannya, sehingga dia tidak bisa menghadap ke atas, dia harus tertelungkup ya di atas sebuah kanvas, dan jadi tempat tidurnya bukan lagi kasur, ya, jadi ada alat seperti baja seperti itu. Lalu ketika Billy Graham berkunjung ini didampingi dokter mengatakan, pendeta Billy dibilang, ini saya khawatir, saya nggak yakin bahwa anak muda ini masih punya harapan hidup. Ya, tetapi si prajurit muda tadi itu dia mengusulkan dia berkata begini, dia katakan kepada si pimpinannya, si sang jenderal, dia bilang, "Jenderal, saya kan sudah berkorban selama ini, berperang untuk menjaga nama baikmu dan bangsa ini. Tapi sekalipun belum pernah saya lihat wajahmu. Boleh nggak saya lihat wajahmu?" Lalu akhirnya si sang jenderal ini turun, dia tunjukkan wajahnya. Dan saat itu Billy Graham melihat bagaimana tetesan air mata dari si prajurit muda ini. Ya, ini sebuah kisah yang mengharukan bagaimana seorang prajurit muda yang sudah hancur remuk badannya, ya, untuk berjuang untuk seorang jenderal, tapi dia tidak pernah bertemu dengan jenderal yang diperjuangkan. Nah, kita ketika Yesus sebelum datang ke dunia ini, kita apa sih bedanya? Kita sama-sama makhluk yang fana, yang hancur, ya, dalam dosa, tidak ada pengharapan saat itu. Ya, tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, dia menunjukkan langsung wajahnya, hidup bersama dengan kita manusia. Ini tentu adalah suatu pengharapan yang luar biasa, Pak Darwis, bagi kita orang berdosa. Kita bisa bertemu langsung, ya, dengan Allah yang berupa manusia tadi itu. Saya kira itu pengantar kita pada minggu ini, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, pemikiran aja Pak Tobing sebagai Guru Agung yang kita miliki, yang diutus oleh Allah. Kira-kira pelajaran yang paling utama, yang penting yang akan kita pelajari dari Guru Agung ini, kira-kira apa Pak Tobing? Baik, jadi sama seperti bagaimana bangganya si prajurit muda tadi bertemu dengan jenderal itu, kita pun bagaimana bangganya kita bertemu dengan wajah Yesus. Artinya apa? Ada pengharapan bahwa Yesus menyelamatkan kita. Kedua, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita pun nanti mau tidak mau Pak Darwis harus menampilkan
wajah Yesus itu, karena kita sebenarnya adalah rupa kita sebenarnya dalam harusnya menggambarkan rupa dan bentuk Allah yang sebenarnya. Ini tantangan bagi kita ya nanti, dan ini yang akan kita pelajari sepanjang 1 minggu ini, bagaimana kita juga bisa menampilkan wajah Guru Agung itu ke orang lain. Bisakah orang lain melihat Yesus melalui hidup kita? Saya kira itu nanti penerapannya Pak Darwis. Baik, terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri Kaunang, pelajaran berikutnya kita coba menyatakan Bapa. Ini luar biasa ini. Bagaimana kita mendapatkan, bisa melihat, mempelajari apa yang dapat kita pelajari untuk kita lihat dari Bapa itu. Silakan Pak Adri. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran kita sesuai dengan pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis, tertuju kepada buku Ibrani 1 ayat 1-4 dan tertuju kepada 2 Korintus 4 ayat 1-6. Ada beberapa pelajaran yang sangat mirip. Antara lain ide penting kedatangan Yesus ke dunia, memberikan akses kepada manusia untuk mengenal penciptanya, memberikan pencerahan agar kehadiran Allah, dan menghapus pandangan manusia yang keliru mengenai Allah. Pemikiran yang penting di sini adalah pengenalan kepada Yesus adalah pengenalan kita kepada Bapa. Apakah manfaat yang utama bagi kita akan pengenalan kita akan Bapa? Pelajaran ini Pak Darwis di luar jangkauan kita ya. Kalau saya lihat, saya hubungkan dengan Ulangan 29 ayat 29, ada hal yang memang kita tidak bisa pahami dan kita tidak paksakan. Pelajaran 1, 2, 3 yang bisa kita uraikan di sini adalah bagaimana membacakan ayat-ayat yang memang membuat para pemirsa, membuat kita semua mengatakan bahwa inilah yang menyatakan Allah. Yang pertama, dalam buku Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, seperti yang saya bacakan tadi. Yang kedua, Yesus juga adalah gambar wujud Allah. Yang ketiga, di dalam buku 2 Korintus 4 ayat 4, Yesus membawa kepada kita pengetahuan tentang Allah. Jadi setelah kita coba menghubungkan beberapa ayat, maka sampailah kita kepada kata karakter. Karakter ini banyak sekali dan tidak bisa disampaikan secara letterlek, secara kemampuan manusia. Aplikasi dari pelajaran ini menyatakan bahwa Yesus pun sebagai pendamai, sebagai karakter Allah. Tujuan kita juga, para pemirsa dan kita semua, adalah bagaimana memberikan pengetahuan tentang Yesus kepada orang lain, supaya karakter Yesus juga bisa menjadi atau dimiliki orang lain secara jelas. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah bahas apa itu pengetahuan. Adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itulah pendidikan yang sejati, yang akan kita bahas secara serius, dan tentunya tujuannya adalah bagaimana kita sebagai manusia berdosa mengikuti teladan Yesus, dan akhirnya teladan Yesuslah yang akan menjadi tolok ukur bagi kita semua untuk memperoleh pendamaian dengan Allah, dengan Bapa yang ada di surga. Itu Pak Darwis sekilas tentang menyatakan Bapa. Ya Pak Kaunang, tentu ini pelajaran ini kalau kita ingin mengetahui mengenai Bapa, yaitu dengan mempelajari kehidupan Yesus Kristus, ya. Ya. Sehingga pengenalan kita kepada Bapa menjadi lebih dekat, mengetahui tabiat Bapa. Jadi kira-kira Pak Kaunang, apa sih manfaatnya bagi kita manusia mengenal Bapa itu lebih dekat melalui Yesus Kristus? Oke, terima kasih. Jadi pedoman utama adalah bila mana Yesus tidak hadir, tidak lahir di Bethlehem, maka kita tidak bisa memperoleh pengetahuan tentang Allah yang jelas. Tadi di pelajaran sebelumnya, kelahiran Yesus di Bethlehem menggambarkan bahwa itulah sifat keilahian yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tujuan kita saat ini, umat-umat yang ada, ataupun para pemirsa yang sementara menonton acara rohani ini adalah kita dapat mengenal Yesus dan Bapa melalui pengenalan kita akan firman Allah. Mempelajari firman Allah sedetail mungkin, maka kita akan dapat ayat-ayat yang luar biasa, seperti yang saya katakan tadi dalam 1 Korintus, 2 Korintus, Ibrani pasal 1, menggambarkan siapa Yesus itu,
Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah hasil musyawarah dari Dewan Musyawarah Allah. Ya, Dewan Musyawarah Allah telah memutuskan Yesus untuk datang di dunia ini sebagai recovery tentang dosa yang terjadi di Taman Eden. Inilah pendidikan yang normal yang bisa saya jawab sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kepada Pak Fajar ini. Pak Fajar, rupanya menyatakan Bapak itu pelajaran yang lebih dalam, Pak. Sehingga bukan hanya dari satu sisi, tetapi kita mau lebih jauh lagi. Mungkin Pak Fajar memberikan gambaran yang lebih jauh lagi pernyataan Bapa ya melalui Yesus Kristus. Silakan. Ya, kita coba kupas untuk lebih dalam lagi ya tentang menyatakan Bapa ya. Kehadiran eksistensi daripada Yesus ini apakah benar menyatakan Bapa itu ada di dalam diri pada Yesus. Tapi gini, kita sekali lagi kita tidak terlepas dari ayat-ayat yang kita bisa ambil ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menjadi satu poin, jadi satu dasar. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman ini. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau kita bisa ambil, firman itu memang bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu itu dijadikan oleh firman Tuhan itu. Nah, di dalam ayat 14 ini yang menarik. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita tahu bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus itu sendiri adalah Allah. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah terang dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu dijadikan oleh karena dia. Nah, dari sini kalau kita bisa ambil satu benang merah, mengapa Yesus diutus oleh Bapanya yang di surga di atas dunia ini, itu berkaitan dengan pernyataan bahwa Yesuslah yang membawa semua karakter daripada Allah, itu dia bisa menerangi seluruh dunia. Jadi apa yang dilihat oleh manusia terhadap Yesus, itu akan memantulkan kemuliaan daripada Tuhan. Jadi kalau ada satu pertanyaan, apa sih tujuan daripada Yesus ini dinyatakan? Ya, Yesus menyatakan bahwa itulah kemuliaan Allah di atas dunia ini. Dialah yang menyatakan bagaimana Allah itu berada di tengah-tengah mereka. Bahkan pertanyaan dari Thomas maupun dari Filipus itu terjawab, bagaimana kamu bersama-sama dengan aku nggak bisa melihat Bapa yang di surga? Jadi orang yang bersama-sama dengan Yesus, yaitu murid-murid Yesus, mereka bertanya, bagaimana saya bisa melihat Bapa? Allah kita. Tapi Yesus katakan, pada waktu engkau melihat aku, engkau akan melihat Bapa yang ada di surga. Ini sangat luar biasa sekali ini. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah kita itu untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan tentunya kita patut juga untuk memantulkan tadi yang dijelaskan oleh saudara Pak Adri Kaunang, karakter daripada Yesus. Karakter. Jadi mengembalikan karakter Tuhan itu kepada manusia. Kita melihat Yesus, kita menjadi cerminan daripada Yesus, dan disitulah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah Bapa kita itu akan dinyatakan. Saya pikir sementara itu dulu, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, kalau kita lihat ada juga pengertian mengenai Yesus ini bermacam-macam, Pak. Ada yang mengatakan Yesus itu hanyalah seorang manusia biasa saja. Ya. Yang mengatakan seorang nabi biasa seperti nabi yang lain. Kita mau memastikan, Pak, khususnya pemirsa, bahwa betul-betul Yesus ini adalah hasil dari reinkarnasi dari Allah Bapa, Anak, dan kealahan dari reinkarnasi kealahan menjadi manusia untuk hidup di dunia ini. Betul. Bagaimana kita memastikan itu benar di pengertian orang, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tentunya kita berpatokan kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita percayai dengan iman, Alkitab yang sebagai pernyataan daripada Tuhan, kita percaya terlebih dahulu. Pada waktu kita percaya kepada firman Tuhan, kita melihat di situ dinyatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa yang diutus oleh Tuhan menjadi manusia untuk mengembalikan citra Tuhan
Pada waktu kita membaca firman itu, kita percaya bahwa oh ternyata memang Tuhan itu adalah reinkarnasi daripada Allah sendiri. Kita patut untuk percaya. Dan ada satu lagi ayat yang saya coba akan bacakan ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Inilah yang menjadi satu dasar utama bagaimana kita harus percaya 100% kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Syarat mutlak bahwa kita pengen datang kepada Bapa hanya melalui Yesus. Siapakah Yesus ini? Ya, Yesus adalah reinkarnasi daripada Allah Bapa kita sendiri yang ada di atas bumi. Saya pikir kalau kita sudah bisa meyakinkan kepada orang dan kita bisa menghidupkan karakter Yesus, oh ternyata memang benar bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk mengembalikan citra manusia seperti serupa dengan Allah Bapa kita di surga. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Tobing ini. Membaca pikiran guru agung. Pak Tobing, kadang-kadang membaca pikiran orang lain juga kesulitan Pak Tobing. Tetapi ini kita akan mempelajari membaca pikiran guru agung. Artinya bahwa ada pikiran yang jelas yang disampaikan oleh Tuhan kita kepada manusia. Pak Tobing, tolong diterangkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi benar sekali memang sulit kita membaca pikiran orang lain, tapi Tuhan memberi panduan kepada kita bagaimana kita caranya membaca pikiran guru agung kita yaitu Yesus. Dan kita berterima kasih kepada Rasul Paulus yang sudah menulis dengan sangat baik di Filipi 2 ayat 1-11. Kalau kita baca perikop ini alurnya sangat bagus. Jadi di awal Rasul Paulus mengajak orang-orang Filipi yang terkenal sangat argumentatif, yang suka berdebat, ya, yang suka mempertanyakan keberadaan Yesus, keberadaan Allah itu sebenarnya apa. Lalu Paulus memulai dari sebuah ajakan, ayolah mari kita bersatu, mari kita rendah hati, ya, mari kita saling mengutamakan orang lain, mari kita mendahulukan kepentingan orang lain. Karena apa? Lalu dia mulai masuk. Karena itulah yang merupakan tabiat dari Kristus, tabiat dari Yesus. Yesus dikatakan dia tidak mau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi hak kemuliaan bagi dia, yaitu kemuliaan di sorga. Tetapi dia tidak mau mempertahankan itu dan dia tinggalkan surga. Dia datang ke dunia dalam bentuk rupa manusia. Dan selama menjadi manusia pun, dia pekerjaannya melayani orang. Ya, rendah hati, tidak sombong ke orang lain, ya, dia melakukan tugas-tugas keselamatan, mengutamakan kepentingan orang lain. Dan oleh karena itu, maka Allah Bapa pun meninggikan dia. Ya, Allah Bapa pun meninggikan dia melalui sebuah perjuangan iman yang luar biasa dari seorang Yesus ketika di dunia. Lalu Yesus berhasil bangkit dari kematiannya dan Allah Bapa meninggikannya, ya. Nah, ini sebuah alur pikir yang sangat luar biasa dari Allah kita, ya. Bagaimana Allah menjelaskan konsep kasih itu melalui inkarnasinya menjadi manusia, ya, hidup bersama-sama dengan kita. Yang dikejar bukanlah sebuah kemahatinggian, ya, karena dia sebenarnya bukan kurang-kurang malaikat menyembah dia, memuji-muji dia setiap hari, tetapi dia tinggalkan itu. Berbeda sekali dengan kita manusia, Pak Darwis, di mana kita manusia yang sering kita cari adalah apa? Kehebatan, nama besar, dipuji, diagungkan, disebut-sebut nama kita, disebut-sebut prestasi kita. Sementara Yesus sendiri meninggalkan semua kemuliaan itu hanya supaya bisa menyelamatkan kita. Inilah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa mengorbankan hidup kita, rendah hati demi orang lain, ya. Dan orang lain ini kalau Yesus mati demi manusia yang sudah mengkhianati dia nih. Bagaimana ini kita bisa, ya, berkorban untuk orang lain yang mengkhianati kita? Kalau kita berkorban untuk orang yang sudah menolong kita, mungkin impas ya Pak Darwis, ya, imbang lah. Tapi ini untuk yang mengkhianati kita, yang sudah meninggalkan kita berkorban dan kita rendah hati itu gitu. Saya kira suatu pikiran yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan tidak ada kata lain, mungkin kalau seandainya ada kata lain kita sebut guru agung, saya kira itu lebih dari itu pun sangat pantas dimiliki oleh Yesus. Itu Pak Darwis. Ya, ini pemikiran yang luar biasa disampaikan kepada manusia, Pak Tobi, mengenai kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, seperti Pak Tobi nguraikan tadi,
Bagaimana kita menghidupkan kerendahan hati ini? Apakah ada tips yang menolong kita agar mengutamakan orang lain dari diri kita? Apalagi dengan situasi sekarang ini, kadang-kadang kita lebih mengutamakan diri kita daripada orang lain. Mungkin Pak Tobing kasih beberapa motivasi yang bisa mendorong kita lebih. Terima kasih Pak Darwis. Jadi ketika kita mencoba terlihat seperti mau mencari keuntungan untuk diri, lalu tidak peduli ke orang lain, atau mau membela diri kita, tidak mau kita rendah hati, cobalah mari kita tiba-tiba bercermin kepada kehidupan Yesus. Ya, yang tadi saya katakan, bukan kurang malaikat menyembah Dia, memuji, mengagungkan, tapi Dia tinggalkan itu. Nah, kita manusia jangan merasa harga diri, ya, lalu kalau meninggalkan sebuah jabatan tertentu, posisi tertentu, saya tidak mau, ini merendahkan diri. Di mana harga diri saya? Sebelum kita bicara di mana harga diri saya, coba ingat di mana harga diri Yesus saat itu. Dia tinggalkan surga. Gitu ya. Jadi kalau kita mungkin, ya ini tips ya, kalau kita mungkin sering selalu mengatakan, ini harga diri saya diinjak-injak. Coba ingatlah, harga diri Yesus bukan hanya diinjak-injak. Pelajaran palungan di kandang domba di Bethlehem, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita. Allah yang sangat sederhana tidak datang di dalam konteks kerajaan yang mewah, tetapi di kandang domba. Itu saya kira pelajaran yang sangat memukul kita ketika kita merasa hebat, merasa perlu dipentingkan, merasa perlu didahulukan. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, guru agung, dan ada perkataan rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa yang harus kita buat, Pak, supaya kita boleh meniru guru agung itu? Silakan Pak Kaunang. Oke, jadi ada dua metode. Yang pertama adalah untuk menjawab apa yang Pak Darwis tanyakan barusan, adalah rekonsiliasi. Rasul Paulus mengatakan di dalam buku 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 adalah kata pendamaian. Artinya ada hubungan yang rusak antara manusia dan Allah. Itulah sebabnya Allah mengirimkan Yesus untuk membuat hubungan yang rusak itu melalui kematian Yesus di kayu salib. Tercurahnya darah Yesus di kayu salib. Ini kalau kita belajar kata reconcile, artinya bahwa ada dua pembukuan yang berbeda. Ya, kalau kita atau para pemirsa yang sementara melakukan running bisnis, ya, jadi pembukuan di bank dan pembukuan di perusahaan itu ada berbeda. Ada titik-titik, ada nilai-nilai yang harus di-complete, yang harus di-adjust, yang harus disesuaikan sehingga antara debit dan kredit sama. Yesus juga disebut, jadi kata reconcile ini artinya ada dua pencatatan yang berbeda antara perusahaan dan bank. Bank adalah menginformasikan value atau nilainya sekian, tetapi perusahaan mencatat bahwa ada value yang sekian. Tetapi kita tidak belajar tentang reconcile perusahaan. Reconcile yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 adalah kata pendamaian antara Allah dan Yesus yang sudah diutus oleh Allah untuk memperbaiki hubungan manusia yang rusak. Nah, itu disebut reconcile A. Nah, untuk kita sebut dengan pelayanan reconcile. Artinya bagaimana kita menghubungkan. Yohanes 17 ayat 18 kata Yesus, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi proses yang kedua adalah pelayanan reconcile. Kalau tadi reconcile berpusat antara Allah dan Yesus, sekarang titik antara Yesus menginstruksikan kepada kita untuk menjadi pelayanan reconcile. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengenal akan Yesus. Memberitahukan tentang siapa Yesus dan kealahan lainnya. Menggambarkan satu Trinitas yang luar biasa. Yang akan membuat kita yang belum mengetahui tentang gambaran Trinitas ini untuk mengikuti pemulihan, pengetahuan, kealihan, gambaran sesungguhnya bahwa misi dari Trinitas itu adalah untuk menyelamatkan manusia yang sudah rusak karena hubungan di awalnya memang sudah rusak. Itulah pendidikan yang rusak di awal. Namun inilah yang saya sebut tadi bahwa
kealahan ini tidak dapat kita pahami. Saya menunjuk according to Ulangan 29 ayat 29. Ada hal yang bisa kita pahami, tetapi ada hal yang memang menjadi rahasia kealahan. Jadi di dalam pemahaman sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Darwis tadi, yang pertama adalah reconcile. Siapa itu? Allah dan Yesus untuk manusia. Yang berikut adalah pelayanan reconcile. Karena Yesus ingin supaya yang lain juga selamat, maka instruksi Yesus kepada saya dan saudara untuk membuat hubungan pendamaian yang saya sebut dengan pelayanan rekonsiliasi. Itu Pak Darwis yang menarik dari Guru Agung dan rekonsiliasi. Terima kasih Pak Kaunang. Ini pemikiran Pak Kaunang. Jadi dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah. Lalu direkonsile dengan melalui kematian Yesus di kayu salib. Sehingga ada pendamaian antara kita dengan Allah Bapa. Di antara manusia, Pak, kita juga sering terjadi hubungan yang terputus. Oleh karena mungkin pengertian Pak Kaunang dan pengertian saya berbeda, terjadi hubungan yang kurang baik, Pak. Bagaimana, Pak, hubungan antar kita ini? Kita bisa sambung lagi dengan penuh kerendahan hati seperti Allah yang rendah hati, Yesus yang rendah hati. Kita lakukan hubungan dengan yang baik, dengan tulus, dan penuh kerendahan hati. Silakan Pak Kaunang. Jadi memang istilahnya sekarang adalah problem solving. Kalau saya senang, Bapak senang, oke, win-win resolusi. Artinya menang sama-sama, ya. Tetapi kalau Bapak tidak setuju, saya setuju, maka loss win. Ya, sana tidak setuju, saya setuju. Tetapi kita berbicara tentang pengetahuan, wawasan sorga. Yang tadi saya sudah bahas tentang rekonsiliasi. Tujuannya adalah, resolusinya adalah, mari kita sama-sama melihat kepada firman Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita sama-sama mempelajari firman Allah sehingga kata juru selamat, kata Yesus yang menjadi solusi bagi kita bukan kata saya, bukan kata saudara. Tadi Pak Darwis sudah ambil dari hubungan antar manusia seringkali rusak. Nah, inilah nilai-nilai positif, value karakter Yesus, karakter kealahan yang bisa menjadi satu reconcile antara manusia A dan manusia B, supaya terjadi apa yang kita sebut dalam proses negosiasi. Menang sama-sama. Anda oke, saya oke. Are you okay? I'm okay. Jadi inilah pemikiran yang sederhana yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Darwis, yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Saya akan kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, murid pertama Guru Agung. Saya berpikir tadi murid-murid pertama itu murid yang kedua. 12 murid ya. Iya, ternyata ini ada berbeda sedikit ini Pak. Pengertian baru bagi saya pribadi. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan kepada kita. Silakan. Iya, makasih Pak Darwis. Kalau pelajaran utama kita sebetulnya Yesus itu sebagai Guru Agung kita ya. Kalau ada seorang guru yang menjadi Guru Agung, berarti ada murid-murid. Memang seperti yang tadi yang dijelaskan Pak Darwis ya. Saya berpikir bahwa itu adalah 12 murid Yesus seperti yang dinyatakan. Tapi ternyata bukan itu. Siapa yang murid-murid pertama dari Guru Agung ini? Ternyata Guru Agung itu meskipun secara fisik Pak Darwis, secara fisik itu masih bayi, tapi dianggap sebagai yang sudah dinyatakan sejak awal. Nah, kalau kita baca di dalam ringkasan khusus pada hari Kamis ini, siapakah murid-murid yang pertama dari Guru Agung ini, daripada Yesus ini? Ternyata adalah gembala-gembala sendiri. Nah, gembala-gembala ini pada waktu dia didatangin oleh malaikat dari surga, malaikat surga katakan bahwa ada seorang juru selamat yang akan lahir, dan dia lahir di palungan. Coba kamu tengok ke sana, dan itu akan menjadi satu kemuliaan bagi seluruh dunia. Pada waktu mereka datang, gembala-gembala, kemudian Maria dan Yusuf, ini mereka lah murid-murid pertama melihat guru agung mereka. Ini masih kecil, masih bayi, tapi mereka percaya akan pernyataan dari malaikat-malaikat. Malaikat menyatakan bahwa bayi yang ada di palungan ini, dia adalah juru selamat bagi manusia. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali tadi disampaikan tentang satu pelajaran yang menarik, yaitu tentang faktor kerendahan hati. Yesus tidak menyombongkan diri dan dia tinggalkan semua jabatan kemuliaan yang ada di surga. Dan dia mau mengambil rupa menjadi seorang manusia. Menjadi seorang bayi yang kecil ini satu pelajaran bagi kita Pak Darwis. Tentang roh kerendahan hati. Dan ini dia tunjukkan
tunjukkan kepada mereka. Dan para gembala, kemudian Maria dan Yusuf melihat, wah, dengan kesederhanaan, bayi ini lahir, dia bertumbuh, dan dia akan menjadi satu juru selamat bagi umat manusia. Ini betul-betul sangat mengharukan dan tentunya menjadi satu inspirasi bagi kita. Yesus saja mau meninggalkan surga, dia mau merendahkan diri. Kenapa kita kok selalu menyombongkan diri? Kekayaan kita, materi kita, jabatan kita. Kadang-kadang bahkan kita juga berpikir, kita nggak mau lepas jabatan ini. Dan kita punya pride, harga diri yang tinggi. Tapi justru pada hari ini kita diajarkan bagaimana kerendahan hati seorang Yesus ini mau melayani. Yang paling menarik, dia mau melayani dalam kehidupan di atas dunia. Selain daripada melayani, ya dia memberitahukan tentang kasih akan Allah Bapa yang di surga. Saya pikir itu, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini pemikiran ya. Kalau kita pikirkan mengenai para gembala yang mungkin secara pendidikannya mungkin jauh di bawah kita. Mungkin dalam segala ekonomi juga mungkin tidak sehebat mungkin keekonomian kita. Begitu mendengar bahwa Yesus Juru Selamat telah lahir, mereka dengan bersuka cita meninggalkan semua domba-dombanya dan pergi menemui Yesus. Menyembah dia, memuliakan dia. Bagaimana kita, Pak? Supaya kita betul-betul secara segenap jiwa dan hati kita, agar kita boleh memuliakan Tuhan ini. Bagaimana, Pak, pemikirannya, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak Darwis. Yang menarik pada waktu mereka datang kepada Yesus ya, pada waktu menjadi seorang bayi di atas palungan, yang pertama itu, dia percaya akan perkataan daripada malaikat. Dia percaya bahwa yang dinyatakan oleh malaikat ini adalah seorang bayi, sosok yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia tinggalkan semua pekerjaan dia, dia tinggalkan. Dan yang menarik adalah dia datang, kemudian dia menyembah, dan dia mempersembahkan semua apa yang dimiliki, gembala maupun orang-orang Majus, dan dia menyembah datang kepada Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pada waktu kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita, satu-satunya penolong bagi kita, cobalah kita datang. Kita tinggalkan semua beban, pikiran yang ada di pundak kita, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah dia, kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya pikir itu menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya ya. Ini menjadi satu contoh, kalau kita mengaku sebagai murid dari guru yang agung ini, cobalah datang kepada Tuhan, cobalah menyembah kepada Tuhan, berikan persembahan yang terbaik. Kita menaruh kepercayaan kita, iman kita hanya satu-satunya kepada Yesus, yaitu guru agung yang sejati. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing. Kita sudah pelajari ini beberapa hari ini. Mungkin Pak Tobing bisa menguraikan, memberikan kesimpulan kepada pemirsa agar mendapatkan inspirasi baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tibalah kita di kesimpulan dari pelajaran kita bahwa kita diingatkan kembali tujuan atau konsep dari pendidikan yang paling dasar adalah bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus sebagai guru agung kita. Jadi semua tujuan pendidikan harus diarahkan kepada itu ya. Mengapa? Karena dialah Allah kita, dia yang awal, dia yang akhir ya. Dialah yang memiliki kasih yang menunjukkan keteladanan yang luar biasa, kerendahan hati yang sangat luar biasa, yang dari awal ditekankan kepada kita kerendahan hati ya, bagaimana kita hidup rendah hati. Kadangkala kita kadangkala kita ternyata melakukan tindakan bodoh. Kenapa? Kita berpikir mau mencoba menjadi orang yang hebat, yang pintar ya, dengan menggali segala ilmu pengetahuan, tetapi kita sendiri tidak sadar kita sedang menjauhi dari sumber pengetahuan itu. Lalu kadangkala kita mencoba hidup benar, tapi kita menolak apa yang dipraktekkan oleh sumber kebenaran itu. Lalu kita kadangkala mencoba mencari terang karena kita merasa ini banyak yang belum jelas, lalu kita cari terang, tapi kita tidak pergi ke sumber terang itu ya kan. Kadangkala kita mau mencari sumber kehidupan, tapi kita tidak pergi kepada Allah yang adalah sumber hidup gitu kan. Nah,
akhirnya apa? Apa yang kita lakukan sia-sia, sama seperti orang yang pergi membobol waduk yang pecah, sehingga apa? Nggak bisa airnya ditampung. Artinya apa? Ini kan pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena itu kita berterima kasih, Allah Kristus masih mengundang kita. Ketika kita jauh dari kebenaran itu, jauh dari terang itu, jauh dari hikmat bijaksana itu, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia, untuk datang menghadap wajahnya yang penuh kasih itu sebagai guru agung. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah sebagai umat yang mengaku pengikut Kristus. Apakah kehidupan kita sudah memantulkan kehidupan guru agung itu? Ya, jangan sampai kita sekolah tinggi, belajar banyak hal, tetapi kita jauh dari yang namanya kehidupan Kristus. Diri kita yang dimuliakan, diri kita yang maunya yang ditinggikan. Biarlah pelajaran kita satu minggu ini memberi pelajaran yang sangat baik. Sekali lagi, palungan di Bethlehem biarlah menjadi panutan kita. Bagaimana pelajaran kerendahan hati Allah tunjukkan melalui penjelmaan Yesus menjadi manusia. Kiranya Tuhan yang menyanggupkan kita agar menjadi orang yang rendah hati dan bisa memantulkan kehidupan guru agung. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh menjadi kesimpulan bagi kita dalam satu. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih juga Pak Fajar, Pak Adri. Mudah-mudahan kerendahan hati ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kita dan kehidupan para pemirsa yang telah mendengar diskusi ini. Kita tutup diskusi ini, kita mohon Pak Fajar menutup. Baik, kita sama-sama tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan kami untuk mempelajari Yesus sebagai guru yang agung. Dan pelajaran-pelajaran dari guru agung ini sangat luar biasa bagi kami, supaya kami dapat boleh dalami, kami boleh imani, dan kami boleh contoh untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Roh kerendahan hati, biarlah itu akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kami ingin memancarkan akan terang kasih Yesus, sehingga kemuliaan Allah Bapa akan terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga bukan kami saja yang akan selamat, namun orang lain akan melihat, dan mereka akan melihat bagaimana pantulan kasih Yesus Allah Bapa ada di dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Bapa, kami rindu Tuhan, pakailah kami supaya kami menjadi alat Engkau, menjadi terang bagi orang lain, sehingga mereka dapat boleh diselamatkan pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Doa yang tidak sempurna ini Bapa kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih semuanya. Terima kasih Pak Tobing, Pak Adri. Terima kasih. Semua pemirsa, salam, sampai ketemu kembali. Ya, salam. Ya, puji Tuhan.